Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya coba jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang mahasiswa. Ana ingin segera menikah secepatnya Ustadz, tapi Ana belum bisa menyerahi pekerjaan untuk menafkahi istri nanti saat sudah menikah. Jadi apakah diperbolehkan Ana menikah di saat Ana masih kuliah Ustadz, atau Ana tunggu dapat kerja dahulu? Mohon arahannya Ustadz. Ya Alhamdulillah, saya juga dulu waktu menikah penghasilannya belum stabil. Dan kalaupun sudah stabil, seringkali uh, belum cukup untuk menafkahi secara keseluruhan, apalagi ditambah biaya kuliah dari saya dan istri. Ini memang saya dulu waktu kuliah memberi nafkah tidak tidak utuh ya, karena kurang, terutama untuk biaya kuliah yang pengeluarannya banyak sekali. Nah, jadi memang sejak awal saya membicarakannya kepada orang tua, kepada mertua, untuk meminta bantuan dan pengertiannya. Bahwa kami menikah, insya Allah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, menghindari zina, tapi nyatanya saya tidak mampu. Akhirnya mertua saya sepakat untuk masih membantu, khususnya biaya kuliah istri saya. Dan orang tua saya masih mengirim uang kepada saya sebagaimana dulu sewaktu saya masih lajang, mahasiswa lajang. Jadi walaupun saya sudah menikah, uang yang dulu didapatkan selama lajang tetap didapatkan selama setelah menikah, sampai saya bisa menafkahi diri saya sendiri dan istri. Jadi mungkin itu Kang, bahwa memang dalam pernikahan boleh disepakati untuk saling untuk menggugurkan hak dan kewajibannya selama pasangan suami istri tersebut antara radin atau saling ridho, selama bukan untuk ini ya, untuk menghilangkan fungsi dari rumah tangga. Fungsi dari rumah tangga memang suami memberi nafkah istrinya karena sementara, maka itu dibolehkan. Tapi kalau untuk selamanya, maka itu pernikahannya bisa jadi makruh karena suami yang seharusnya menjadi suami itu tidak sanggup, tidak mampu, atau tidak mau untuk menjalankan fungsinya. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan pertama yang benar dari Allah, yang dari saya sendiri. Silakan Akang untuk berbicara baik-baik pada orang tuanya dan mencari calon istri yang orang tuanya bisa saling paham terhadap situasi yang akhir zaman seperti sekarang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terkait kajian disampaikan Ustaz Gilang. Bagaimana sebaiknya sikap kita ketika sudah berdoa agar didekatkan dengan jodohnya, lalu ada laki-laki yang mendekat namun tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan, sedangkan laki-laki yang diinginkan malah menjauh. Ya, jadi memang salah satu prinsip kita dalam mencari jodoh adalah kita wajib mutlak, tidak bisa tidak, untuk memastikan agama suami kita, agama suami, saya laki-laki, agama suami seorang perempuan itu baik-baik saja, minimal tidak masih melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, rukun iman, rukun Islam, dan tidak melakukan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar. Nah, kalau misalkan hal tersebut ada di kedua ikhwan, walaupun yang satu kriterianya ada yang kurang disukai dalam urusan dunia, nah disitulah teteh saatnya istikharah, minta dipilihkan Allah yang terbaik, karena bisa jadi apa yang teteh suka itu tidak baik buat teteh, dan apa yang teteh tidak suka justru itu baik buat teteh. Jadi memang minta istikharah oleh Allah, nanti insya Allah urusan rasa itu akan Allah tunjukkan mana yang lebih tentram. Kalau memang lebih tentram tidak dengan ikhwan yang sekarang, maka bisa teteh mencari yang lain. Karena saat kita istikharah, selain Allah bantu pilihkan kita, juga insya Allah pilihan yang nanti dipilih akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau pilihan tersebut sudah Allah berkahi, maka akan jadi ziyadatul khair, kebaikan yang terus-terus bertambah, dan juga sedikitnya mencukupi, banyaknya tidak membahayakan. Mungkin itu yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke yang ketiga.
Begini Ustadz, saya perempuan dan calon saya sudah mantap untuk menikah. Kita mengajar segera saja untuk menikah dengan target tahun ini. Restu sebenarnya sudah didapat dari kedua orang tua kami. Namun dari sisi ibu calon saya itu banyak syaratnya seperti boleh menikah tapi harus tahun depan, harus dihitung-hitungan Jawa, nunggu tidak musim hujan. Apa ini termasuk juga kategori sulit menikah? Adakah solusi untuk kami berdua yang ingin menyerahkan tapi ada banyak kendala dari ibu yang penuh banyak syaratnya? Jazakallah wa iyyakum. Jadi memang salah satu ajaran Islam adalah kita tuh tidak boleh tatoyur atau merasa sial akan suatu hitungan yang tidak masuk akal. Itu hitungan-hitungan hari baik, hari buruk, bulan baik, bulan buruk. Padahal itu tidak ada dalilnya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak masuk akal, kalau itu di luar nalar, kalau itu berhubungan hal gaib, maka itu perlu dalil dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dari Islam tidak ada dalilnya, dari akal juga tidak masuk akal, maka itu bisa jadi tatoyur, bisa jadi haram. Kalau merasa hari tersebut bikin sial atau hari tersebut bikin beruntung, maka ada kuasa di luar Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi kesyirikan. Mudah-mudahan bisa diluruskan lagi niatnya, diluruskan lagi tauhidnya, dan nanti kalau calon mertuanya sudah paham, mudah-mudahan bisa memperbaiki pikirannya tersebut. Tapi kalau misalkan tidak kunjung paham, teteh pastikan bahwa suami teteh baik-baik saja. Jangan sampai suaminya sama saja, karena menikah dengan orang yang masih tertoyur, masih merasa sial atau beruntung pada suatu hal yang tidak masuk akal, baik itu hitungan Jawa, hitungan Cina, hitungan manapun, itu tetap tidak boleh. Kalau alasan tidak musim hujan supaya walimahnya mudah, ya itu boleh saja. Tapi kalau harus hitung-hitungan ya Jumat Kliwon mungkin atau Selasa ya itu apa namanya pon ya Selasa pon dan seterusnya, itu kalau tidak masuk akal tidak perlu dituruti. Mungkin itu saya tidak bisa banyak menyarankan karena situasinya cukup rumit ya, dari orang tua calon agak berat untuk dinegosiasi, tapi semoga teteh bisa untuk lebih memahami bahwa itu tidak ada dalam ajaran Islam terkait hitung-hitungan hari baik atau hari buruk, yang menurut dari Allah, yang sah dari saya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pertanyaan 4. Coba saya baca dulu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, di antara faktor sulit menikah adalah usia. Nah, saya mengalami hal tersebut sudah 33 tahun, namun belum menemukan jodoh yang tepat. Ada laki-laki yang ditawarkan oleh kerabat kepada orang tua saya, namun ada hal yang saya sulit menerimanya, yaitu di antaranya bertato, perokok, yang suatu maunya tidak dikerjakan. Hal itu membuat saya menolak. Tapi anehnya saya tidak tolak mereka dengan kata-kata. Dengan berjalannya waktu mereka tidak datang lagi. Karena pada saat itu saya berdoa pada Allah, Engkau tahu mana yang tepat buat saya, maka datangkanlah yang tepat itu. Setelah itu mereka yang datang kepada orang tua saya tidak ada lagi datang dan menghilang. Jadi bagaimana solusinya agar saya mendapat jodoh yang tepat? Untuk kriteria pendamping saya sholat 5 waktu, tidak perokok, tato, kerja keras, tanggung jawab, dan bisa menjadi teman untuk diskusi. Oh iya, satu lagi, lembut dalam bertutur. Jadi kalau marah pun tidak takkan buat kita sakit hati, karena saya orangnya suka baperan Ustadz. Mohon kecerahannya Ustadz. Jangan jazakillah ya, saya laki-laki. Jazakallah harusnya. Jazakallah katsiran wa iyyakum. Ya, jadi memang salah satu harapan kita adalah memiliki pasangan yang tentu saja hal-hal yang primer seperti sholat 5 waktu, kemudian harus bertanggung jawab, juga lembut pada kita, itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dikejar. Namun kalau misalkan kita ingin mencari jodoh, apalagi misalkan teteh usianya sudah 33 tahun, maka mencarinya pun tidak mudah. Saya sarankan teteh untuk memperluas jaringan teteh. Mungkin teteh datang ke sejumlah
komunitas-komunitas yang luas, mungkin ke pondok pesantren, mungkin datang ke sekolah-sekolah, datang ke kampus-kampus, datang ke mana ya, organisasi-organisasi dakwah, yang mana di sana banyak orang yang potensial untuk teteh mencari jodohnya. Karena kalau teteh tidak membuka pergaulan secara luas, ya tidak ada yang mengenal teteh, dan itu bisa jadi bisa jadi menutup terbukanya peluang bagi ikhwan-ikhwan yang potensial. Saya doakan teh semoga segera dapat jodohnya, karena memang pernikahan itu sangat vital. Semoga Allah mudahkan jodoh teteh yang benar dari Allah, yang sah dari saya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pertanyaan 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, maaf saya mau bertanya, dan maaf jika pertanyaan tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi kan bahwa memilih pasangan yang sekufu itu penting. Namun bagaimana jika misalnya saya sebagai perempuan berjodoh dengan pria yang tidak sekufu dengan saya, atau lebih tinggi dari pihak perempuan? Apa yang harus saya lakukan sebagai perempuan agar rumah tangga menjadi harmonis tanpa memandang derajat? Jadi kalau urusannya laki-laki lebih tinggi strata sosialnya dari perempuan, itu mudah sekali. Karena memang laki-laki itu pada fitrahnya ingin memimpin, ingin punya kelebihan, dan percaya diri saat dia punya kelebihan. Yang jadi masalah kalau perempuan yang laki-laki lebih rendah dari perempuan secara strata sosial. Ini membuat laki-laki jadi minder, dan perempuan yang kalau marah itu bisa mengungkit-ungkit derajat laki-laki, itu tersinggungnya luar biasa laki-laki di saat seperti itu. Oleh sebab itu, kalau teteh merasa lebih tinggi secara strata sosialnya, merasa tidak sekufu, maka penting untuk meneladani Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah karyawan Khadijah, dan Khadijah luar biasa kaya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Khadijah lakukan? Maka Khadijah merendahkan dirinya di bawah kepemimpinan Rasulullah. Seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang memilikinya dan mengaturnya. Khadijah yang percaya pada Rasulullah pun menerima nafkah dan tetap terpenuhi kebutuhan sehari-harinya dari hartanya yang telah ia berikan kepada Rasulullah SAW. Memang terdengarnya sangat berat, tapi itulah salah satu alasan kenapa cinta kasih dari Rasulullah SAW pada Khadijah jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan Aisyah. Jadi memang Khadijah terus dipuji oleh Rasulullah SAW, bahkan Aisyah pun yang masih sangat dicintai Rasulullah, tapi bila dibandingkan maka tidak sebanding. Mungkin demikian yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lingkungan yang dimana saya tidak percaya pada wanita daerah saya karena banyaknya pergaulan negatif, berjilbab tapi hanya luaran saja. Tujuan saya mencari wanita yang benar-benar suci, benar-benar baik, supaya bisa membimbing saya dan anak-anak kita, anak-anak mungkin kami ya, anak-anak kami nantinya. Maka ini curhatan isi hati saya. Boleh bantu kakak, saya laki-laki umur 22 tahun, sudah memiliki pekerjaan tetap. Alhamdulillah, Masya Allah, kalau sudah memiliki pekerjaan tetap, sedikit sekali ikhwan yang sudah mapan di usia 22 tahun untuk keadaan akhir zaman seperti sekarang. Kalau akan sudah punya pekerjaan tetap, insya Allah dengan meluaskan pergaulan, di luar sana banyak sekali akhwat yang ingin segera menikah. Nah, terkait apakah saya bisa bantu, sebenarnya insya Allah bisa ya. Nanti insya Allah bulan Syawal saya akan membuka program tukar CV ta'aruf. Biasanya akhwat sangat banyak dibandingkan dengan ikhwan. Bisa jadi ikhwannya itu 4 kali lebih banyak daripada akhwatnya. Terakhir berapa ya, saya lupa. Kalau tidak salah CV akhwat yang saya terima ada sekitar 50, ikhwannya cuma 20, atau kadang jumlahnya lebih timpang dari itu. Mudah-mudahan kalau Akang nanti ikut saya bisa bantu. Tapi kalaupun Akang tidak ikut program saya yang program tukar CV ta'aruf, Akang tetap bisa meluaskan pergaulannya ke berbagai macam komunitas, organisasi dakwah, yang mana di sana, kalau saya di Bandung Darut Tauhid, terbuka hal-hal yang seperti itu.
yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Kak, saya mau tanya untuk proses ta'aruf ketika silaturahmi ke rumah ikhwan, apa ya saya sebaiknya ditanyakan kepada ikhwan dan keluarganya? Informasi tentang si ikhwan lebih banyak ibu yang tahu, sedangkan Nazar baru 1 kali. Jazakallahu khairan. Jadi memang ta'aruf itu luar biasa penting. Kenapa? Karena teteh yang menjalani rumah tangga, jangan sampai teteh salah memilih pasangan. Kalau misalkan teteh salah memilih pasangan, itu pasti sangat berbahaya. Kecewanya seringkali tidak berguna. Dan kalaupun memaksakan perceraian, akan sangat merusak dari hari-hari waktu-waktu yang seharusnya produktif beribadah, tapi terbuang untuk urusan yang menyedihkan bagi jiwa. Jadi pertama, yang saat teteh ta'aruf, coba teteh tanya tentang Islamnya, tentang Allah, sifat-sifat Allah seperti apa, tentang Rasulullah, sirah nabawi, bagaimana keluarga Rasulullah, tanyakan tentang Qurannya, hafalan Qurannya, minta dibacakan Qurannya, tanyakan persoalan-persoalan fikih, hukum sholat, tanyakan tentang sirah nabawi, tanyakan tentang visi dakwah ke depan, tanyakan tentang uh, akhlak, tanyakan tentang seluruh kekurangannya, tanyakan tentang penghasilannya, pekerjaannya, tanyakan seluruhnya sampai teteh sangat merasa sudah mengenal secara luas tentang siapa dirinya. Jangan sampai teteh hanya samar-samar, karena bisa jadi kalau dia tersamarkan saat terbuka hijabnya, ternyata teteh tidak suka, itu jadi berbahaya. Terutama tanyakan kekurangannya, karena banyak perempuan dan laki-laki itu setelah menikah menjadi stres karena ada kekurangan yang tidak diketahui, yang ternyata itu tidak bisa diterima setelah menikah, sehingga berat untuk mengikutinya di kemudian hari. Mungkin itu yang menurut dari Allah, yang saya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Coba saya baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dan minta pendapat. Saya dulu pernah pacaran, ketika itu pernah minta segera kejelasan hitbah atau lamaran, tapi waktu itu saya belum siap. Namun sekarang setelah saya siap untuk melamar ia, namun sekarang ketika saya sudah siap melamar, malah ia yang menjawab aku belum siap, dan juga orang tua saya seperti masih kurang setuju, dan dengan alasan yang menurut saya kurang bisa diterima. Apa yang harus saya lakukan? Ya memang menikah itu penting, dan kalau misalkan ini saya tidak tahu yang bertanya laki-laki atau perempuan. Kalau yang bertanya laki-laki, ya ini ya, harus tetap meminta kepastian, yang sampai digantungkan. Insya Allah di luar sana akhwat itu banyak yang bisa diminati, bisa disukai dari kelebihan-kelebihannya, tidak perlu terpaku terhadap pacar masa lalu. Atau misalkan kalau yang bertanya ini akhwat, maka ya jangan mau digantungkan. Usia akhwat itu luar biasa mahal. Usia akhwat itu makin berlalunya waktu, makin tidak diminati sebenarnya ya. Jadi harus minta kepastian, jangan mau digantung. Buka pergaulan, buka peluang untuk ikhwan-ikhwan baik lainnya datang melamar dengan yang lebih pasti. Mungkin demikian yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam. Kita baca soal yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akhwat bertanya Ustadz. Insya Allah orang tua saya sudah ridho untuk menikah. Hanya saja orang tua sering mengatakan saya belum bisa mengurus diri sendiri. Saya harus bisa melakukan ini dan itu secara sempurna, baik akademik, non-akademik, masalah rumah tangga, bahkan harus melakukan pekerjaan laki-laki yang kemungkinan masih bisa dikerjakan oleh akhwat. Saya merasa sudah melakukan semaksimal yang saya bisa, cuma di mata mereka selalu kurang dan salah. Saya merasa tidak sempurna sebagai anak, apalagi usia saya sudah lebih dari 30 tahun. Orang tua saya sudah sangat mendesak untuk segera menikah. Dulu ayah saya atau keluarga saya aktif sekali mencarikan saya calon suami ke orang kenalannya ketika usia 23-29 tahun. Tapi belum berakhir seperti rencana.
Saya pun sudah pernah mengikuti kajian pranikah dan sebagainya. Saya juga pernah nembak cowok seperti Khadijah kepada Rasulullah, tapi hasilnya saya ditolak dengan halus. Bagaimana seharusnya sikap saya Ustadz terhadap orang tua? Apakah saya belum menjadi anak yang terbaik bagi orang tua saya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang orang tua juga manusia. Kalau orang tua itu manusia, maka bisa jadi mereka punya kekeliruan. Salah satu kekeliruannya adalah eh, apa ya tidak melancarkan anak perempuannya untuk segera menikah, apalagi usianya sudah sampai 30 tahun. Maka hal-hal yang dianggap tidak benar oleh orang tua terkait tanggung jawab perempuan tidak perlu terlalu dilirik. Nah, kemudian kalau dulu pernah nembak laki-laki, maka sekarang nembak lagi. Karena memang usia teteh sudah 30 tahun ke atas, sudah terdesak, baiknya teteh mulai yang ini ya mengejar kejar-kejaran dengan waktu, kejar-kejaran dengan usia. Luaskan pergaulan teteh, dan jika ada ikhwan yang kiranya teteh anggap cocok, segera untuk teteh ajukan diri. Karena memang menikah itu penting, apalagi usia sudah sampai 30 tahun. Yang mana dari Allah, yang sadar saya sendiri, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini ternyata ada anak-anak pertanyaannya. Yang kedua, tadi Ustadz mengatakan sebaiknya perempuan menikah sebelum usia 24 tahun. Saya pun sudah bercita-cita menikah sebelum usia tersebut sejak sekolah. Apa saya salah sebagai akhwat sampai saat ini belum menikah, padahal saya sudah doa dan berikhtiar serta memperbaiki diri dan menemukan jodoh? Kalau saya menyesali, berarti kan saya tidak belajar bersyukur. Ya memang eh, namanya ikhtiar dan tawakal itu adalah hal yang terpisah. Tidak boleh ikhtiar kita berkurang karena naiknya tawakal, dan tidak boleh tawakal kita berkurang karena naiknya ikhtiar. Keduanya harus naik secara bersamaan. Ikhtiar itu usaha, tawakal itu urusan hati. Ikhtiar semakin keras, tawakal juga semakin mantap. Kalau memang teteh sudah berikhtiar luar biasa mencari jodoh dan memang takdir Allahnya belum menemukan, maka insya Allah tidak perlu disesali. Karena apa yang mau disesali? Berusaha sudah. Mungkin itu iya benar, kita harus bersyukur apapun yang terjadi pada takdir kita, termasuk mungkin sulit untuk menikah di usia 20-an, itu tidak perlu dikhawatirkan. Terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga Allah segera memberikan takdir yang terbaik buat teteh, di antaranya adalah mendapatkan pasangan yang bisa membawa teteh ke surga. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini terkait pertanyaan yang ketiga. Sebenarnya saya tidak ingin sombong Ustadz. Kata paman saya dengan cerita kesejarahan saya seperti itu, saya disuruh untuk umroh dan saya alhamdulillah sudah umroh. Tapi hilal jodoh juga belum terlihat. Apakah yang saya lakukan selanjutnya Ustadz? Apakah hanya belum mampu menjadi hamba terbaiknya? Tidak ya, insya Allah banyak sekali kasus-kasus muslimah itu yang memang sudah berusaha sebaik-baiknya menjadi hamba sebaik-baiknya, tapi memang ditakdirkan belum menemukan jodohnya di dunia. Nanti insya Allah di akhirat akan menemukan jodohnya. Salah satu pesan Rasulullah SAW kepada Khadijah saat Khadijah menjelang wafatnya adalah untuk menyampaikan salamnya pada madu Khadijah. Khadijah kaget, siapa madunya? Apakah Rasulullah SAW pernah menikah selama ini? Maka Rasulullah sampaikan salamnya kepada Maryam. Jadi memang nanti insya Allah di surga Rasulullah, Khadijah, dan Maryam akan menjadi satu keluarga. Nah, Maryam dia belum punya suami sampai dijodohkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teteh juga kalau Allah mentakdirkan teteh untuk memiliki jodoh di dunia, maka alhamdulillah bersyukur. Tapi kalaupun tidak, bahwa Allah tidak melihat hasil, Allah melihat usaha kita, dan usaha kita yang dinilai. Hasil adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita berusaha sebisa sekuat tenaga dan tawakal dengan semantap-mantapnya hati. Mungkin demikian. Semoga teteh segera mendapatkan jodohnya yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam.